Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hari CBS. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Harimau Penjaga. Cerita ini ditulis oleh Herdi Meidianto. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Jika hanya dia mematung, ia tidak banyak berbicara ketika pintu pertama kali terbuka. Rasanya ia seperti melihat sosok putih dengan mata merah kini tengah tersenyum ke arahnya sembari memperhatikan deretan gigi runcing yang mencuat ke bawah dan dirinya hanya bisa dia mematung tanpa bisa bicara. Welly perlahan segera masuk ke dalam rumah. Matanya nanar mencari-cari keberadaan stop kontak untuk menghidupkan lampu di rumah ini. Sedangkan Ardi mengikuti kemanapun Welly bergerak. Ia takut dan gelisah, tentunya ia tak mau kalau suatu hal buruk terjadi pada saat itu. Welly menoleh ke arah belakang karena ia sama sekali tidak mendengar lagi langkah kaki yang mengikutinya. Yang ia lihat hanyalah sosok Ardi yang ini tepat berada di belakangnya sembari memegang sapu dan juga kain pel. Sedangkan jika masih terdiam di depan pintu dengan tatapan kosong. Welly segera mendekat ke arah Cika dan menepuk pundaknya dengan pelan. Ia sempat curiga mengapa wanita ini terpaku di depan pintu seperti itu. "Hei Cik, sayang, kamu ngelamun?" ujar Welly sembari mengibas-ibaskan tangannya di depan Cika. Tak lama kemudian, Cika akhirnya sadar. Ia mulai bisa melihat siapa yang ada di depannya. Sebelumnya ia seperti melihat sosok putih dengan muka pucat yang menyeringai dengan senyuman yang menakutkan tersenyum ke arahnya, dan ini telah berganti dengan sosok kekasihnya yang tampak kebingungan dengan tingkah Cika. "Maaf sayang, kamu kenapa sayang? Kamu sakit? Kok ngelamun?" "Tidak, aku sehat-sehat aja kok sayang." "Kamu yakin?" tanya Welly sekali lagi. Ia cukup khawatir dengan keadaan Cika saat itu. "Yakin? Aku hanya tidak fokus saja tadi," balas Cika. Tentunya ia tak akan mengatakan yang sejujurnya kepada Welly dan juga Ardi. Hal ini dikarenakan memang Cika adalah sosok yang sensitif terhadap hal gaib dan kejadian ini tentunya bukan satu atau dua kalinya terjadi. Welly yang tidak menaruh curiga segera masuk ke arah dalam sembari menarik tangan Cika. Ia tentunya tidak akan membiarkan Cika melamun seperti tadi. Ardi yang sebelumnya memang sudah merasa tidak nyaman dengan tempat ini sempat bernafas lega ketika lampu pertama kali dihidupkan dan keadaan sudah terang benderang. "Phew, akhirnya ada apa, Dik?" selidik Welly penasaran. "Ah, tidak." "Haha, kau takut bukan?" ledek Welly sembari tertawa. "Ya, tidaklah. Mana mungkin aku takut dengan yang seperti ini?" "Haha, kau ini bisa saja. Dasar lemah," ejek Welly sekali lagi. Jika masih merasakan perasaan tidak nyaman yang sebelumnya ia rasakan. Ia benar-benar yakin kalau rumah ini berhantu, tapi ia tidak ingin membuat keributan dan menambah kekhawatiran kekasihnya untuk saat ini. "Ya sudah, ayo kita mulai membersihkan rumah ini. Aku akan mulai dari kamar itu." Welly menunjuk sebuah kamar yang
berada di sudut timur yang berbatasan langsung dengan kamar mandi dan juga satu kamar lainnya. "Aku mengurus yang mana?" tanya Ardi penasaran. Sebentar, kau urus yang ini, Di." Welly membuka kamar mandi dan melihat kamar mandi yang begitu kotor tertutup debu dan juga air dalam bak yang berwarna keruh. "Oke, siap." Ardi segera masuk dengan membawa kain pel. Kebetulan ia juga menemukan sebuah sikat WC di sudut kamar mandi dan juga beberapa ember. Rasanya semua ini cukup untuk peralatan membersihkan kamar mandi ini. Welly mencoba untuk membuka sebuah lemari yang berada di dalam kamar. Ia berniat untuk mengecek lemari tersebut apakah kotor atau tidak. Dengan membulatkan tekad, Welly akhirnya membuka lemari tersebut. Apa yang ada di dalam lemari tersebut adalah beberapa kotoran tikus dan juga serbuk dari lapuknya lemari yang sudah termakan umur. "Lumayan kotor juga di dalam sini," ujar Welly sembari menghela napas pelan. "Biar aku saja yang membersihkan kamar ini, sayang. Kamu membersihkan di tempat yang lain aja, agar bisa cepat selesai," tawar Cika. "Baiklah kalau begitu, hati-hati ya sayang," angguk Welly sebagai tanda setuju. "Iya, kalau aku butuh nanti aku panggil sayang." Welly kemudian meninggalkan Cika di dalam kamar tersebut. Ia mencoba untuk mengecek dua kamar lain di rumah ini dan juga sebuah ruangan yang menghubungkan ke ruang makan. Welly perlahan menuju ke seberang dari kamar ini dan mencoba untuk membuka pintu yang ada di hadapannya. Kesan pertama yang ia rasakan ketika pintu kamar ini terbuka adalah hawa dingin menyeruak keluar. Padahal semua pintu terlihat terkunci rapat. Ia yang penasaran kemudian menghidupkan lampu kamar dan melihat kamar yang tampak berdebu di sana di sini. Kotor juga di dalam sini. Sudahlah, dikunci saja." Welly memutuskan untuk mengunci kembali kamar tersebut. Karena pikirnya harusnya satu kamar saja cukup untuk dua orang dan tidak perlu membersihkan kamar yang lain karena terlalu besar dan juga kotor. Ardi masih asik membersihkan dinding-dinding kamar mandi rumah ini. Ia benar-benar bekerja keras. Hal ini dikarenakan 2 minggu sebelumnya ketika Dian dan Welly pergi ke daerah Lampung untuk mengurusi urusan kantor di sana, Ardi tidak bisa ikut dikarenakan kesibukannya di kantor yang lama. Dian kemudian masuk ke dalam rumah. Sebelumnya, ia diminta untuk mencari kontak sampah di sekeliling rumah untuk tempat sampah dari debu-debu yang nantinya akan dibersihkan. Ia hampir tidak menemukan kotak sampah yang berbentuk ember berwarna bulat itu. Bahkan ia sampai mencari ke belakang rumah, hingga akhirnya mendapati tempat sampah itu berada di sana. Dian merasakan ada sesuatu hal yang lain di rumah ini. Ia merasakan ada aura tidak enak yang tampaknya sedang memperhatikan mereka. Ia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka sebuah pintu kamar yang berada di dekat pintu masuk. Ia menekan-nekan gerendel pintu tersebut dan tampak jelas bahwa pintu tersebut tidak mau dibuka. Ia beranjak ke pintu yang di sebelahnya dan hal serupa kemudian terjadi. "Well, apa pintu-pintu di rumah ini memang tidak bisa dibuka?" ujar Dian setengah berteriak. Welly yang mendengarkan namanya dipanggil segera berjalan ke arah pintu utama. "Kenapa, Gan?" ujarnya penasaran. "Pintu-pintu ini memang tidak bisa dibuka ya?" "Harusnya sih bisa. Sebentar, aku coba." Welly kemudian mencoba untuk membuka gerendel pintu tersebut dan kemudian pintu terbuka dengan sangat mudah. "Lah, ini bisa. Katamu tadi nggak bisa terbuka." Dian yang tampak kebingungan cukup merasa ada hal aneh yang terjadi saat ini. Bagaimana tidak? Ia butuh usaha keras untuk membuka gerendel pintu tersebut. Namun Welly hanya dengan sentuhan pelan gerendel pintu itu terbuka. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Serius,
Tadi aku coba tidak bisa. Kau lihat tanganku memerah sampai dikarenakan membuka pintu ini. Balas Dian membela diri. Ah, sudahlah. Paling itu karena tanganmu tidak cukup kuat saja. Welly kemudian berjalan ke arah dalam, meninggalkan Dian yang masih kebingungan di depan pintu utama. Rumah yang aneh. Baru saja Dian mengatakan hal tersebut, tiba-tiba perasaan Dian menjadi tak enak. Ia merasakan seperti ada hawa yang begitu dingin dari dalam kamar. Wush! Dian menoleh ke arah pintu yang terbuka, samar-samar terlihat suatu bayangan putih yang melesat menembus dinding. Masih dengan raut muka tidak percaya, Dian mengucek-ngucek matanya berharap bahwa yang ia lihat adalah halusinasinya saja. Namun yang terjadi adalah sosok bayangan putih yang sebelumnya ia lihat tiba-tiba melesat dengan cepat ke arah dirinya. Wah! Dian hanya bisa berteriak dengan kencang dan sesaat kemudian tubuhnya terjatuh di atas ubin tanpa sadarkan diri. Welly, Ardi, dan Chika yang mendengarkan teriakan dari arah luar segera bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Namun apa yang mereka temui adalah sosok Dian yang kini tengah pingsan di depan pintu kamar yang terbuka. 1 minggu kemudian setelah kejadian kerasukan itu terjadi, beberapa hari yang lalu Handaka masih mencari-cari keberadaan Reno di kampus. Ia masih berniat untuk menunggu reaksi dari Reno pasca kejadian waktu itu. Tapi Reno sampai sekarang belum juga menunjukkan batang hidungnya di sekitaran kampus. Malahan Handaka sudah bertanya kepada anak-anak Mapala yang lain namun nihil. Tidak ada dari mereka yang satupun mengetahui keberadaan Reno. Derry yang sadar dengan gerak-gerik Handaka yang mencari-cari keberadaan Reno masih memperhatikannya. Ia sadar terjadi sesuatu hal-hal yang aneh, terutama semenjak Reno memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Handaka. Namun di hari itu juga, Reno seolah menghilang bak di telan bumi. Bahkan kedua orang tuanya tidak mengetahui di mana keberadaan Reno hingga saat ini. Aku penasaran, apa anak ini ada hubungannya dengan hilangnya Reno? Pikir Derry yang masih memata-matai Handaka. Paman Kuning sebenarnya kini berada tepat di belakang Derry. Bisa saja sebenarnya Paman Kuning mengerjai Derry yang terlihat mengendap-endap memperhatikan Handaka. Namun kakek Fatah melarang itu semua dan membiarkan Derry tetap melakukan aksinya. Ingin rasanya kuinjak-injak kepala anak manusia satu ini, ujar Paman Kuning sembari mengangkat boga mentahnya. Sudah, jangan mengurusi masalah anak manusia lagi, Raden. Tugas kita hanya menjaga anak itu dari gangguan gaib itu saja. Pesan kakek Fatah sembari mengelus janggutnya yang memutih dimakan usia. Tapi aku benar-benar kesal dengan mereka ini, kek, ujar Paman Kuning membela diri sekali lagi. Terserah kalau kau mau melakukan itu. Setidaknya mungkin nanti aku terpaksa memanggil istrimu ke sini sekali lagi, ancam kakek Fatah. Ayolah, kek. Kupikir tidak harus melibatkan kencana dalam hal seperti ini, pinta Paman Kuning sembari mengibah. Ya kalau kau setuju, lakukan saja apa yang aku pinta, Raden. Dan jangan banyak protes, balas kakek Fatah. Terlihat ia terpancing juga emosinya berdebat dengan Raden Kuning. Raden Kuning hanya bisa diam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi jika sudah menyangkut Ratu Bencana. Ia adalah tipikal suami yang tidak mau berargumen terlalu jauh dengan sang istri. Lagi pula ia tahu benar kalau sang istri adalah tipikal wanita yang lebih banyak bicara daripada memahami apa yang ia mau. Karena minim bukti, Reno akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Handaka pada saat itu juga. Akhirnya yang dinanti-nanti pun datang. Mobil Honda CRZ berwarna merah terang yang sebelumnya ia pesan dari dealer akhirnya sampai dengan selamat di rumah. Handaka hanya tersenyum-senyum girang melihat mobil impiannya telah berada di rumah.
Rasanya ia sudah tidak tahan lagi untuk mengeluarkan mobil itu dari garasi dan mengitari kota di sore hari. Tiba-tiba sebuah pesan masuk di handphone Handaka. Ting! Handaka dengan cepat melihat isi SMS tersebut dan memutuskan untuk segera membaca. Gimana mas? Mobilnya bagus bukan? Kalau ada kendala atau apa mengenai mobil tersebut, silakan hubungi saya ya. Kurang lebih begitu pesan SMS tersebut. Pesan itu adalah pesan dari seorang SPG penjual mobil yang berada di dealer mobil tempat Handaka memesan mobil tersebut. Sang SPG yang bernama Raya Andita Putri, sosok ramah dan cantik yang pada saat itu cukup membuat Handaka tersipu malu ketika sedang berbicara banyak dengannya. Ternyata dia sudah lama semenjak terakhir kali kita bertemu, ujar Handaka sembari tersirat senyum di wajahnya yang tampan. Handaka terlihat mengetik beberapa pesan untuk membalas pesan tersebut. Namun tampaknya ia bingung untuk mengirim SMS atau menelepon saja agar lebih enak. Rasanya SMS tidak akan memenuhi apa yang ia mau. Handaka akhirnya memutuskan untuk menekan nomor panggilan dan menelepon Raya, si SPG cantik yang telah mengunggah hatinya. Tut, tut, cekrek. Telepon pun kemudian diangkat. Halo, selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Ujar Raya diplomatis. Tampaknya ia belum sadar kalau yang telepon saat ini adalah Handaka, pria tampan yang beberapa waktu lalu membeli mobil di showroom tersebut. Ya, selamat siang. Bisa bicara dengan Mbak Raya? Balas Handaka tak kalah diplomatis. Ia masih ingat dengan suara Raya dan mengerti jikalau yang mengangkat telepon ini adalah Raya itu sendiri. Ia hanya berniat untuk memberikan kejutan kepada Raya yang belum menyadari dengan sosok di seberang telepon. Ya, dengan saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Hahaha, kamu ini formal sekali ternyata orangnya ya, Raya. Kamu masih ingat denganku? Balas Handaka cepat. Raya yang terkejut mendengarkan hal tersebut dengan serta-merta menarik teleponnya dan memperhatikan nomor siapa yang sedang menelepon. Ia tersipu malu ketika menyadari yang meneleponnya adalah Handaka, pria tampan yang waktu itu membuat jantungnya berdegup kencang. Maaf, ternyata Mas Handaka yang menelepon. Maaf, aku tidak sempat lihat tadi, Mas. Gimana? Ada masalah apa sama mobilnya? Balas Raya ramah. Mobilnya memang sudah sampai sih. Semuanya bagus, tapi kalau soal mesin aku kurang tahu ya. Loh, memangnya Mas Handaka belum coba mobilnya? Kemarin waktu dicoba di sini sebelum dikirim semuanya bagus kok, Mas. Tapi kalau memang ada masalah, nanti saya kirimkan teknisi dari showroom ke rumah Mas. Gimana? Terang Raya panjang lebar. Handaka tersenyum lebar. Pikirnya ia sukses mengerjai Raya dan kemudian ia mendapatkan ide gila. Bagaimana kalau ia mencoba untuk mengajak Raya untuk sekedar makan malam berdua? Gimana ya Mbak Raya? Kebetulan mobilnya memang belum sempat dicoba. Tapi gimana kalau Mbak Raya ikut saya besok malam untuk makan malam? Sekalian mencoba apakah mesin mobil ini baik-baik saja jika dibawa berjalan jauh atau tidak. Tawar Handaka kepada Raya. Raya begitu terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Handaka barusan. Ia tampaknya belum siap untuk mengiyakan tawaran sebelumnya. Padahal sebenarnya ia juga begitu ingin untuk bertemu dengan Handaka sekali lagi. Namun apa yang mau dikata, ego lebih menguasai daripada logika pada saat itu. Halo? Kok diam aja Mbak? Bagaimana? Mau nggak? Jarang-jarang loh aku memberikan tawaran kepada wanita cantik seperti Mbak Raya ini. Goda Handaka sekali lagi. Bagaimana ya Mas? Soalnya saya besok mungkin ada lembur di kantor. Soalnya banyak data kantor yang harus diinput.
Balas Raya mencoba untuk menghindar. Sudah, tidak usah seperti itu. Besok aku jemput gimana? Terserah mau jam berapa juga, nanti aku tunggu di depan showroom. Kalau Mbak Raya masih mencoba untuk menolak, ya sudah, biar aku tidur saja di depan showroom sampai besok pagi untuk bertemu dengan Mbak Raya. Ujar Handaka mencoba memancing reaksi Raya. Aduh, jangan begitu dong mas. Kalau begitu nanti saya dimarahin sama bos saya. Ya kalau tidak mau dimarahi oleh bosnya, ya terima dong niat baik saya. Balas Handaka tak tahu diri. Baiklah kalau Mas Handaka memaksa, besok jam 4 sore di showroom ya. Ujar Raya yang terpaksa harus mengalah dengan egonya. Nah begitu dong, kan enak. Hehehe. Ya sudah, besok jam 4 sore ya Mbak Raya. Handaka kemudian mematikan handphone tersebut dan berjalan ke arah dalam sembari bersiul-siul. Rasanya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan wanita cantik seperti Raya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore hari. Handaka dengan sigap segera memanaskan mobil. Ia berniat untuk menuju ke showroom mobil untuk menjemput Raya. Sebelumnya mereka sudah membuat janji untuk pergi makan malam bersama hari itu juga. Jalanan macet sore hari tidak ia rasakan. Pikirannya hanya satu, yaitu segera sampai bertemu dengan Raya. Handaka benar-benar penasaran dengan sosok Raya yang terlihat baik dan begitu menawan di mata Handaka. Rasanya ia benar-benar ingin menjadikan Raya sebagai teman hidupnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Handaka sampai di showroom. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore hari, di mana seharusnya memang sudah jam Handaka untuk menjemput Raya. Namun sosok cantik itu belum juga keluar dari showroom mobil. Hingga tak lama Handaka segera mengirim pesan dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di depan showroom. Tidak lama, Raya akhirnya keluar dari dalam showroom. Ia mengenakan setelan blazer berwarna hitam, lembut yang mencepol ke belakang serta tidak lupa high heel 8 cm yang terpasang di kedua kakinya yang jenjang semakin menambah kesan elegan dan anggun dari sosok Raya. Aku seperti melihat bidadari dari khayangan, ujar Handaka tanpa sadar. Dan kedua sosok harimau penjaga yang berada di depan mobil berwarna merah itu hanya memperhatikan dengan seksama sembari berkomentar. Tampaknya anak ini cukup bodoh dalam memaknai cinta, kek. Ujar Raden Kuning setengah mengejek. Lagi pula dia memang masih anak-anak, usianya belum dewasa, jadi wajar saja, bela kakek Fatah. Ah, habis saja di usia anak ini jauh lebih dewasa. Berhentilah membandingkan keponakanmu yang satu dan yang satunya lagi. Beda didikan, beda orang tua, dan tentunya beda lingkungan. Apa kamu paham? Bentak kakek Fatah. Ia tampaknya begitu kesal dengan sosok Raden Kuning sekarang ini. Ya. Orang tua memang dari dulu tidak pernah mau mendengar pendapat yang muda. Apa katamu Kuning? Ujar kakek Fatah setengah berteriak. Ampun kek. Sekian dulu cerita kali ini. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.